Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Arhami dengan NIM 230181880 dengan nomor urut 25. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang formalisme dan new criticism dan reader response criticism. Formalisme atau new criticism adalah sebuah pendekatan dalam kritik sastra yang muncul pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Pendekatan ini menekankan pada analisis intrinsik teks sastra tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti biografi penulis, konteks historis, atau pengaruh sosial budaya. Berikut adalah prinsip-prinsip utama formalisme atau new criticism. 1. Teks sastra dipandang sebagai sebuah objek otonom yang harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya sendiri. Teks tidak dilihat sebagai cerminan realitas eksternal, melainkan sebagai sebuah entitas yang memiliki kesatuan organik. 2. Makna teks ditemukan melalui analisis formal dan struktural, bukan melalui interpretasi biografis atau historis. Tujuannya adalah memahami bagaimana teks itu dibangun dan bagaimana unsur-unsurnya saling berkaitan. 3. Kritikus harus bersikap objektif dan impersonal, mengesampingkan reaksi emosional atau penilaian subjektif terhadap teks. Fokus pada analisis tekstual yang cermat. 4. Teks sastra dianggap memiliki kesatuan organik, di mana setiap unsur saling terkait dan mendukung keseluruhan makna. Kritikus berusaha mengungkap kohesi internal teks. 5. Perhatian utama adalah pada bahasa sastra itu sendiri, bukan pada pesan atau tema yang disampaikan. Analisis difokuskan pada penggunaan bahasa, gaya, dan teknik naratif. Tokoh-tokoh penting dalam formalisme atau new criticism antara lain T.S. Eliot, A. R. Kearse, Kleinburg, dan Wilfred Wimsatt. Mereka mengembangkan berbagai konsep dan metode analisis teks sastra seperti close reading, ironi, paradoks, dan ambiguitas. Pendekatan formalisme atau new criticism memberikan pengaruh besar dalam perkembangan kritik sastra modern, meskipun kemudian mendapat kritik karena dianggap terlalu sempit dan mengabaikan konteks eksternal, namun pendekatan ini tetap menjadi salah satu landasan penting dalam studi sastra. Selanjutnya adalah reader response criticism. Reader response criticism adalah sebuah pendekatan dalam kritik sastra yang menekankan pada peran pembaca dalam mengkonstruksi makna teks. Berbeda dengan formalisme atau new criticism yang berfokus pada analisis intrinsik teks, reader response criticism memandang makna teks sebagai hasil interaksi antara teks dan pembaca. Adapun beberapa prinsip utama reader response criticism. 1. Makna teks tidak terletak pada teks itu sendiri, melainkan diciptakan oleh pembaca melalui proses interpretasi dan respon. Pembaca memiliki peran aktif dalam menghasilkan makna. 2. Pembaca tidak hanya menerima makna yang sudah ada dalam teks, tetapi juga membawa pengalaman, pengetahuan, dan ekspektasinya sendiri ke dalam proses pembacaan. 3. Interpretasi teks bersifat subjektif dan beragam, karena setiap pembaca memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda. 4. Fokus analisis adalah pada bagaimana pembaca memahami, menafsirkan, dan bereaksi terhadap teks, bukan pada struktur teks itu sendiri. 5. Teks sastra dianggap sebagai sebuah stimulus yang memicu respon pembaca sehingga makna teks muncul dari interaksi antara teks dan pembaca. Tokoh-tokoh penting dalam reader response criticism adalah antara lain Wolfgang Iser, Stanley Fish, Norman Holland, dan Louis Roosevelt. Mereka mengembangkan berbagai konsep seperti pembaca implisit, komunitas interpretasi, dan transaksi antara teks dan pembaca. Pendekatan reader response criticism memberikan penekanan pada peran aktif pembaca dalam mengonstruksi makna teks sastra. Hal ini berbeda dengan pendekatan formalisme atau new criticism yang cenderung melihat teks sebagai objek otonom. Reader response criticism memperkaya studi sastra dengan mempertimbangkan aspek subjektivitas dan keberagaman interpretasi.
Sekianlah penjelasan saya tentang formalisme atau new criticism dan reader response criticism. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.